Di titik tertentu dalam perjalanan batin, manusia akan menemui sebuah jurang sunyi yang memisahkan antara percaya dan mengetahui. Di jurang itu, banyak yang mundur, banyak yang takut, banyak yang memilih kembali menjadi pengikut dogma, karena di sana ada kenyamanan, ada kepastian, ada pegangan. Tetapi ada sedikit sekali manusia, sangat sedikit sekali, yang berani melangkah lebih jauh, yang berani melepaskan pegangan, melepaskan sandaran, melepaskan iman. Bukan karena mereka menjadi kafir, bukan karena mereka membenci agama, tetapi karena mereka telah melampauinya. Orang berkesadaran tidak lagi beriman, karena mereka sudah mengalami. Iman adalah jembatan, bukan tujuan. Ia adalah lentera di malam gelap, bukan matahari. Ia adalah peta, bukan wilayah itu sendiri. Ketika seseorang masih mencari, ia butuh peta, ia butuh kepercayaan, ia butuh iman. Tetapi ketika seseorang telah sampai, ia tak lagi memerlukan peta itu. Peta tidak menjadi musuh, peta hanya tidak lagi relevan. Dan inilah yang membuat banyak orang salah paham. Mereka menyangka saat seseorang sudah tidak beriman, ia telah hilang arah. Padahal justru disitulah ia menemukan arah yang paling jujur, arah dari dalam. Orang berkesadaran tidak lagi beriman, karena ia telah mengenal langsung sang sumber. Ia tidak lagi berbicara tentang Tuhan, karena ia telah menjadi ruang tempat Tuhan menyatakan diri. Ia tidak lagi menyebut nama-nama, tidak lagi sibuk memperdebatkan konsep, karena baginya yang tersisa hanyalah kehadiran yang selalu ada, sebelum kata, sebelum pikiran. Iman itu seperti bayangan. Ia muncul ketika kita melihat cahaya dari kejauhan, tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam cahaya itu, bayangan pun hilang, dan banyak orang ketakutan melihat hilangnya bayangan itu. Mereka mengira itulah kesesatan. Mereka bertanya, "Kalau tidak beriman, lalu apa yang membimbingmu?" Orang berkesadaran hanya tersenyum, karena ia tahu yang membimbingnya bukan lagi iman, melainkan penyatuan. Yang memimpinnya bukan lagi doktrin, melainkan kesadaran. Yang menuntunnya bukan lagi aturan, melainkan kejernihan batin. Ia tidak lagi percaya bahwa Tuhan ada. Ia tahu Tuhan ada. Bahkan lebih jauh, ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah terpisah dari Tuhan itu. Di ranah ini, iman menjadi terlalu kecil, terlalu sempit. Bagaimana mungkin sebuah kata, sebuah doktrin, sebuah ritual bisa menampung luasnya kesadaran? Kesadaran tidak bisa disekat oleh agama, tidak bisa dibatasi oleh surga dan neraka, tidak bisa dirantai oleh doa dan pahala. Kesadaran hanya tunduk pada satu hal, kebenaran batin yang tidak dapat dibohongi. Maka orang berkesadaran tidak fanatik. Ia tidak merasa agamanya paling benar. Ia tidak merasa kitabnya paling absolut. Ia tidak merasa kelompoknya paling suci. Karena ia melihat semuanya sebagai cermin, sebagai jalan, sebagai kendaraan, bukan sebagai tujuan final. Orang berkesadaran tidak lagi beriman, bukan karena ia sombong, justru karena ia telah melewati fase percaya dan masuk ke fase menyatu. Orang beriman masih melihat Tuhan sebagai sosok di luar dirinya. Orang berkesadaran melihat Tuhan sebagai inti dirinya. Orang beriman memohon, orang berkesadaran menyatu, orang beriman mencari surga. Orang berkesadaran menemukan surga dalam dadanya sendiri, tanpa mati, tanpa menunggu akhirat. Ini bukan penghinaan terhadap iman. Ini adalah kelahiran baru setelah iman. Seperti kupu-kupu yang lahir dari kepompong, ia tidak membenci kepompong itu, tetapi ia memang harus meninggalkannya. Dan begitulah manusia berkesadaran. Ia tidak berperang dengan agama, namun ia tidak lagi dikurung olehnya. Ia tidak membenci kata Tuhan, namun ia tidak lagi membutuhkan nama untuk menyapanya.
Ia tidak mengejar pahala karena ia melihat bahwa kebaikan adalah getaran alami dari hati yang jernih. Di puncak kesadaran tidak ada keyakinan, yang ada hanya kehadiran. Tidak ada konsep tentang Tuhan, yang ada hanyalah Tuhan itu sendiri. Hadir tanpa nama, tanpa rupa, tanpa jarak. Orang berkesadaran telah melampaui iman, dan inilah paradoks besarnya. Ketika seseorang sudah tidak beriman, justru disitulah ia paling dekat dengan Tuhan. Tetapi perjalanan menuju titik tanpa iman itu tidak mudah. Sebelum seseorang sampai pada terang, ia harus melewati malam yang paling pekat. Malam di mana semua doa tiba-tiba terasa kosong. Malam di mana ayat-ayat tidak lagi memberi ketenangan. Malam di mana ritual mulai terasa seperti gerakan mekanis tanpa makna. Di fase ini, banyak yang merasa dirinya rusak, sesat, bahkan terkutuk. Padahal tidak. Ia sedang menjalani proses pembersihan. Pembersihan dari ketakutan, dari harapan, dari konsep ketuhanan yang diwariskan. Ia sedang dipaksa untuk melihat bahwa selama ini ia tidak benar-benar menyembah Tuhan. Ia menyembah gambar tentang Tuhan. Dan gambar itu hancur. Sengaja dihancurkan oleh kesadaran itu sendiri, agar yang tersisa hanyalah esensi. Orang berkesadaran pernah mengalami kematian batin berkali-kali. Ia pernah merasa ditinggalkan Tuhan, pernah merasa seluruh hidupnya hampa, pernah merasa semua yang ia yakini runtuh satu persatu. Tetapi justru di kerak kehampaan itulah sesuatu yang baru lahir. Bukan dari buku, bukan dari guru, bukan dari kitab, melainkan dari kedalaman diri sendiri. Saat itu kesadaran muncul dengan suara yang tidak pernah bisa disalahartikan. Suara yang tidak keras tetapi tidak bisa diabaikan. Suara yang tidak memerintah tetapi mengarahkan. Suara yang tidak datang dari langit, melainkan dari pusat dada, dari titik sunyi tempat Tuhan bernafas dalam diri manusia. Disinilah seseorang berhenti beriman. Bukan karena ia menolak kebenaran, tetapi karena kebenaran mulai menampakkan diri tanpa perantara. Ia mulai melihat pola dalam segala hal. Dalam daun yang gugur, dalam hembusan angin, dalam tatapan orang asing, bahkan dalam masalah yang datang bertubi-tubi. Ia melihat bahwa semesta tidak pernah acak. Semua bergerak dalam tarian yang sangat presisi. Ketika seseorang sudah melihat tarian itu, bagaimana mungkin ia kembali memaksakan keyakinan yang dogmatis? Bagaimana mungkin ia mengecilkan Tuhan ke dalam definisi? Bagaimana mungkin ia menjadikan pengalaman batin hanya sebagai ritual kosong? Orang berkesadaran tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ia berhubungan dengan Tuhan tanpa kata, tanpa doa, tanpa ruangan ibadah. Ia tidak membela Tuhan karena ia sadar Tuhan tidak butuh pembelaan siapapun. Ia tidak memaksa orang lain mengikuti jalannya karena ia sadar setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Ia tidak takut neraka karena ia sudah melewati nerakanya sendiri. Ia tidak mengejar surga karena ia sudah menemukan surga dalam keseharian yang jernih. Dan berikut paradoks yang paling menusuk. Semakin seseorang berkesadaran, semakin ia terlihat ateis bagi orang awam. Karena ia tidak lagi sibuk menyebut Tuhan, tidak lagi memamerkan ritual, tidak lagi terlihat religius. Tetapi di kedalaman jiwanya ada keheningan yang begitu dalam. Keheningan yang tidak bisa dicapai oleh orang yang sibuk berteriak, "Aku beriman." Keheningan inilah yang sulit dipahami. Sebuah kesunyian yang tidak kosong, tetapi penuh oleh kehadiran yang tidak berwujud. Pada akhirnya, orang berkesadaran tidak membutuhkan label apapun. Tidak butuh disebut beriman, tidak butuh disebut beragama. Karena baginya, kesadaran adalah rumah sejati. Rumah yang tidak dibangun oleh kata, tidak dipertahankan oleh dogma,
dan tidak dapat runtuh oleh keraguan. Ia tidak lagi mencari Tuhan, karena pencari dan yang dicari telah menyatu. Ia tidak lagi percaya, karena ia telah menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Inilah titik sunyi yang hanya sedikit manusia berani menyentuhnya. Titik ketika iman gugur seperti daun tua, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang telanjang, berhadapan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Dan di titik itulah, ketika seseorang tidak lagi beriman, justru ia mulai benar-benar hidup. Pada akhirnya, perjalanan manusia bukan tentang menjadi orang beriman, bukan tentang menjadi ahli ibadah, bukan tentang menjadi penjaga kebenaran. Perjalanan manusia hanyalah satu, kembali menjadi dirimu yang paling sejati. Karena sebelum kitab ditulis, sebelum agama lahir, sebelum kata iman ada, jiwa manusia sudah terhubung dengan sumbernya. Tanpa perantara, tanpa konsep, tanpa ketakutan, tanpa janji, di titik terdalam kesadaran, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat sederhana, namun menghancurkan semua batas. Tuhan tidak pernah jauh. Kamulah yang sibuk mencarinya di luar. Dan ketika pencarian berhenti, ketika iman gugur, ketika semua yang kamu pegang runtuh, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini diam dalam dirimu, menunggu dengan sabar. Keheningan yang adalah sang sumber itu sendiri, tidak berbicara, tidak menghakimi, tidak memaksa, hanya hadir, seperti cahaya yang muncul ketika mata yang takut akhirnya berani terbuka. Di titik itu, tidak ada lagi aku beriman atau aku tidak beriman. Yang tersisa hanya kesadaran yang menyala, kesadaran yang tidak membutuhkan label, tidak membutuhkan pembenaran, tidak membutuhkan saksi apapun. Dan ketika kesadaran itu bangkit dalam dirimu, ketahuilah, perjalananmu baru saja dimulai. Bukan perjalanan untuk mencari Tuhan, tetapi perjalanan untuk menjadi ruang tempat Tuhan menyatakan diri. Inilah akhir narasi, namun bukan akhir pemahaman. Karena apa yang telah dipatahkan oleh kesadaran, tak akan pernah bisa dibangun kembali oleh ketakutan. Dan apa yang telah kamu alami sendiri, tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh kata-kata siapapun. Selamat datang di sunyi, di tempat di mana iman berakhir dan kehadiran sejati mulai berbicara. Diamlah, dengarkan, di dalam keheningan itu